Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di series Ramadan Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Kali ini kembali juga di segmen Jalan Fitrah Perempuan, dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan tema atau episode tentang agar perempuan selalu mekar harum mewangi. Sebagaimana kita ketahui, perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia. Dalam Islam, kedudukan perempuan dinilai sangat agung, karena memang Islam ini sangat menjaga perempuan dengan syariatnya, dan harkat martabatnya dinilai sangat agung. Kemuliaan perempuan ini bahkan disebutkan dalam satu hadis Rasulullah yang sangat populer, mungkin teman-teman juga pada tahu, yaitu ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar kita menjadi sebaik-baik perhiasan atau sebaik-baik perempuan tersebut? Nah, bila kita berkaca, banyak perempuan muslimah yang namanya sangat terukir, khususnya dalam lembaran-lembaran sejarah. Mereka meninggalkan jejak-jejak yang begitu cemerlang, yang layak diketahui oleh kita, generasi penerus yang saat ini ada di akhir zaman, supaya menjadi inspirasi dan menjadi teladan dalam kita bersikap menghadapi zaman yang penuh dengan perang pemikiran dan penuh dengan masalah yang begitu kompleks ini. Mereka, para pengukir sejarah ini, memasuki ruang-ruang sejarah melalui berbagai pintu keilmuan atau pintu keahlian dan pintu kemuliaan. Di antaranya ada yang memasuki pintu ilmu pengetahuan, ada yang memasuki pintu ibadah, pintu zikir, pintu keimanan yang kuat, pintu pengorbanan, dan juga pintu kesetiaan. Mari coba kita mulai satu persatu berkaca pada pribadi-pribadi yang Allah ukir dalam sejarah tersebut dengan tinta emas di setiap lembaran halamannya. Yang pertama ada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang menjadi satu-satunya istri Rasulullah yang paling dicintai. Istri Rasulullah sekaligus wanita pertama yang mengakui dan membenarkan pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yang mengakui kebenaran akidah yang Rasul bawa, yang menjadi kontributor utama, kontributor nomor 1 dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Lalu kita lihat nomor kedua ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga menjadi salah satu cendekiawan muslim yang pada saat itu ketika Rasulullah meninggal, Aisyah menjadi rujukan bagi para sahabatnya dalam mempertanyakan suatu permasalahan, karena memang semasa hidupnya Aisyah ini merengkup ilmu dari dua sumber kekuatan Islam, di antaranya suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita lihat juga bagaimana Asma binti Abu Bakar yang punya mental baja. Dia walaupun beliau dalam keadaan hamil tua, tapi ketika perintah hijrah sampai kepada seluruh umat muslim yang ada di Mekah, meskipun pada saat itu medan juang atau medan tempuh yang harus beliau lalui cukup terjal, tapi beliau penuhi panggilan hijrah tersebut. Lalu kita juga bisa belajar dari Sumayyah tentang kekokohan akidah. Kita juga bisa belajar dari Ibunda Maryam tentang kesucian, bagaimana memelihara kehormatan dan kesucian diri. Dan masih banyak lagi muslimah tangguh yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mereka memiliki kualitas keimanan yang begitu tinggi, intelektualitas yang begitu kuat, dan mental yang seperti baja. Jejak-jejak tersebut alangkah baiknya menjadi pelita dan menjadi teladan bagi kita bersikap di zaman yang serba kompleks ini. Maka berbahagialah kita wahai perempuan, sebab Allah muliakan kita dengan berbagai syariat dan fitrahnya, baik itu sebagai anak, baik itu posisi kita sebagai istri, baik itu sebagai ibu, maupun baik sebagai penyebar kebaikan di lingkungan masyarakat luas. Karena wanita sholihah sangat menjaga setiap tutur katanya. Dia sadar betul bahwa kemuliaan itu bersumber dari kemampuannya menjaga diri dan kehormatannya.
Maka yuk kita cerdaskan diri, indahkan akhlak, bentuk diri menjadi versi terbaik, perempuan terbaik sesuai dengan fitrahnya. Lalu kita ukir kehidupan yang menyejarah. Jadilah perempuan yang dengan kehadirannya dapat memberikan warna bagi sekitar. Karena semakin cerdas seorang perempuan, maka semakin banyak nilai manfaat yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan semakin mulia akhlaknya, maka akan semakin tangguh pula generasi yang akan dibentuknya. Semoga Allah izinkan kita para perempuan untuk mekar mewangi, memberi manfaat untuk sekitar sehingga menjadi sebaik-baik perhiasan dunia seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis populer yang tadi. Semoga kita semua menjadi perhiasan dunia yang Allah inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.